Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan aku Akila Najwa. Pada video kali ini aku akan membahas mengenai materi data kependudukan dan sensus penduduk. Sebelumnya, apakah teman-teman semua tahu bahwa setiap 10 tahun sekali itu seluruh penduduk Indonesia itu dihitung satu persatu. Nah, itulah yang disebut dengan yang namanya sensus penduduk. Nah, tapi bukan hanya sekedar menghitung jumlah orangnya aja ya, tapi sensus penduduk ini juga dapat mengumpulkan data penting tentang siapa kita, di mana kita tinggal, dan juga bagaimana kondisi kesehatan kita, kondisi sosial ekonomi kita. Data ini juga sangat berharga, terutama untuk kesehatan masyarakat. Nah, kenapa berharga? Mari kita bahas di video ini. Yang pertama sekali itu aku akan membahas mengenai pengertian dan tujuan sensus penduduk. Apa itu sensus penduduk? Sensus penduduk ini adalah kegiatan menghitung dan mengumpulkan data tentang seluruh penduduk dalam suatu wilayah. Data ini itu dikumpulkan meliputi yang pertama jumlah penduduk, terus usia dan jenis kelaminnya, pendidikan dan pekerjaannya, terus status pernikahan dan juga tempat tinggal serta kondisi kesehatannya. Di Indonesia sendiri ada yang namanya Badan Pusat Statistika atau yang disingkat dengan BPS. Nah, di sini itu BPS ini melaksanakan sensus di setiap 10 tahun sekali. Selain itu ada juga survei lain seperti Susenas dan Supas. Nah, ini itu dilakukan lebih sering yang bertujuan untuk memperbarui data tersebut. Nah, ada tujuan dari sensus penduduk. Nah, tujuan dari sensus penduduk ini yang pertama sekali itu dengan cara mengumpulkan data demografi. Di sini itu kita dapat mengetahui berapa sih jumlah penduduk, terus struktur usia, dan tingkat kelahiran atau kematian. Dan yang kedua itu ada mendukung perencanaan kebijakan. Misalnya itu untuk menentukan program kesehatan atau program pendidikan. Yang ketiga itu mengalokasikan anggaran dan sumber daya. Di sini itu data sensus membantu pemerintah menentukan kebutuhan rumah sakit, terus kebutuhan tenaga medis juga, dan masih banyak lain. Nah, yang keempat itu ada menyediakan statistik sosial dan ekonomi. Misalnya itu dengan cara mengetahui tingkat pendidikan dan pekerjaan si masyarakatnya. Ada beberapa peran sensus dalam kesehatan masyarakat. Yang pertama itu dengan cara identifikasi masalah kesehatannya dengan cara menentukan kelompok rentan seperti lansia dan juga balita. Terus yang kedua ada perencanaan fasilitas kesehatan. Misalnya itu ada daerah dengan penduduk tinggi lebih banyak membutuhkan puskesmas di sana. Yang ketiga itu ada pemantauan tren kesehatan. Di sini itu misalnya dengan cara melihat tren kesehatan. Tren ini seperti tren penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi. Pembahasan selanjutnya itu mengenai proses pelaksanaan sensus penduduk. Nah, di sini itu yang pertama ada perencanaan dan persiapan. Sebelum sensus ini dimulai, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama itu menentukan metode pengumpulan datanya. Nah, itu metode pengumpulan datanya itu bisa melalui wawancara langsung atau formulir online. Yang kedua itu menyusun kuesioner. Pertanyaan ini harus mencakup jumlah anggota keluarga, terus pendidikannya juga, pekerjaan, serta kondisi kesehatannya. Dan yang ketiga itu ada pelatihan petugas sensus. Nah, pelatihan petugas sensus ini bertujuan agar data yang dikumpulkan itu akurat dan sesuai standarnya. Nah, kalau anggota sensusnya aja tidak ahli, maka bisa jadi dong data sensusnya ini amburadul gitu. Yang kedua itu ada pelaksanaan sensus. Pelaksanaan sensus ini bisa dilaksanakan dengan cara wawancara langsung atau pencatatan data. Nah, wawancara langsung ini dengan cara petugas sensus ini mendatangi rumah-rumah dengan cara mengumpulkan data. Yang kedua itu tadi ada pencatatan data. Nah, di sini itu bisa dilakukan dengan cara manual ataupun digital untuk efisiensi. Nah, selanjutnya itu ada pengelolaan dan analisis data. Nah, setelah semua data itu terkumpul, maka langkah berikutnya adalah pengelolaan si datanya dengan cara verifikasi data terlebih dahulu dengan memastikan tidak ada kesalahan dalam pencatatan data tersebut. Selanjutnya itu dengan cara pengkodean dan
kategorisasi. Misalnya, dengan cara mengelompokkan data berdasarkan usia atau jenis kelamin. Selanjutnya itu ada analisis dan laporan. Nah, hasilnya ini akan digunakan untuk kebijakan pemerintah dan penelitian-penelitian lainnya. Dan yang terakhir itu penyebaran hasil sensus. Data yang sudah dianalisis ini tentunya dipublikasi agar bisa digunakan oleh pemerintah, peneliti, hingga masyarakat luas. Pembahasan selanjutnya mengenai penggunaan data sensus dalam kesehatan masyarakat. Sensus ini tentunya dapat membantu menentukan kebutuhan layanan kesehatan berdasarkan distribusi penduduk. Contohnya itu di daerah terpencil. Nah, jika ada ibu hamil dan bayi di sini, pemerintah bisa membangun lebih banyak puskesmas di daerah tersebut. Terus yang kedua itu dengan cara penyediaan tenaga medis. Nah, jika jumlah penduduknya itu meningkat, nah tentu perlu ada tambahan dokter dan perawat. Yang kedua itu dengan cara mengidentifikasi kelompok rentan. Nah, kelompok rentan di sini itu adalah anak-anak dan ibu hamil, terus lansia dan orang yang terkena penyakit tidak menular atau PTM. Yang ketiga itu monitoring dan evaluasi program kesehatan. Sensus ini juga memungkinkan kita mengevaluasi keberhasilan program kesehatan masyarakat. Misalnya, jika ada angka kematian bayi turun, berarti program di sini program kesehatan si ibu dan si bayi ini kan udah tentu berjalan efektif ya. Nah, jika prevalensinya itu penyakit menular itu meningkat, maka perlu adanya intervensi lebih lanjut lagi, perlu adanya evaluasi juga. Dan yang keempat itu penanggulangan penyakit menular. Nah, sensus yang digunakan di sini itu dalam penanggulangan wabah seperti flu burung, TBC atau HIV dan AIDS gitu. Nah, dengan cara pemantauan penyebaran penyakit. Nah, kita itu dapat mengetahui daerah dengan tingkat infeksi tinggi. Terus, penyediaan fasilitas kesehatan. Misalnya itu pembangunan klinik khusus untuk penyakit tertentu di daerah yang terdampak. Jadi, sensus penduduk bukan hanya sekedar mencatat jumlah orang saja, tapi juga dapat menyelamatkan nyawa kita dengan data yang akurat tentunya. Pemerintah di sini itu juga bisa membuat kebijakan yang lebih baik lagi untuk kesehatan kita semua. Jadi, kalau nanti tuh ada petugas sensus yang datang ke rumah kita, ke rumah kalian. Nah, jawab aja ya pertanyaan yang udah diberikan gitu, jawab dengan benar juga ya, karena satu data yang salah ini bisa berdampak bagi kesehatan kita, bisa berdampak besar bagi masa depan kita juga. Jadi cukup sekian pembahasan mengenai sumber data kependudukan dan sensus penduduk. Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.